Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan 3 digit NIM terakhir 152. Dan kali ini kelompok kami yaitu SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Perkenalkan, nama saya Jesslyn dengan 3 digit NIM terakhir 160. Pada kali ini, kita akan membahas kasus yang menjadi acuan untuk student project kita kepada kali ini. Nyoman Anna, a boy 17 years old, suffered from a lung infection. He has confirmed tuberculosis from his radiology imaging and microbiology examination. See detailed in PMK 5 2014, Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer P9. Dari kasus di atas, dapat kami simpulkan bahwa kami akan membahas mengenai Nyoman Anna, seorang anak berusia 17 tahun yang menderita dari infeksi paru-paru. Anak tersebut telah dikonfirmasi mengalami penyakit tuberkulosis dari hasil pengecekan radiologi dan mikrobiologinya. Dalam penulisan student project kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan, tujuan terapi, kecocokan obat-obatan, serta resep obat-obatan, terapi yang cocok, informasi, serta evaluasi lanjutan. Om Swastiastu Dokter, nama saya Rizal Renata Rihi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan bagian problem statement dari case yang kami dapatkan. Kunci utama dari kasus yang diberikan adalah adanya seorang anak laki-laki berumur 17 tahun bernama Nyoman Anna yang dinyatakan positif tuberkulosis. Umumnya, keluhan utama dari pasien TB adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu yang dapat bercampur darah atau batuk darah. Namun, selain dari keluhan ini, bisa juga terdapat beberapa keluhan lainnya, seperti sesak napas, nyeri dada atau pleuritic chest pain bila disertai dengan peradangan pleura, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat pada malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan fisik, dan demam riang lebih dari 1 bulan. Demi menegakkan diagnosis, pada umumnya dokter akan melaksanakan beberapa tes kepada pasien. Salah satu contohnya adalah tes pemeriksaan fisik sederhana, di mana pada pasien TB ditemukan bahwa pasien mengalami demam, respirasi meningkat, dan juga berat badan yang menurun. Lalu, pada pemeriksaan auskultulasi, dapat terdengar bahwa suara napas pasien terdengar suara napas bronkial, amfronik, bronki basah, atau suara napas melemah di apeks paru. Selain 2 tes tersebut, terdapat beberapa tes lain yang dapat menunjang diagnosis. Salah satu contohnya adalah tes darah, di mana pada pasien TB ditemukan darah cenderung limfositosis atau monositosis, dan juga Hb-nya menurun. Selain itu, pada pemeriksaan mikroskopis, terdapat kultur bakteri M. tuberculosis, terdapat juga tes tuberkulin atau Mentux test yang umumnya dilaksanakan pada pasien anak-anak, dan yang terakhir adalah radiologi. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara atau airborne. Oleh karena itu, besar kemungkinannya bahwa anak Nyoman Anna terinfeksi bakteri saat berada di sekitar penderita TB. Dapat berarti keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekitar fasilitas atau kendaraan umum. Dan hal ini dapat terjadi apabila penderita bersin, batuk, ataupun berbicara. Karena mudahnya bakteri ini menyebar, ada baiknya selama masa pengobatan tidak hanya dilakukan upaya untuk mengobati, tetapi juga upaya preventif agar orang-orang di sekitar Nyoman Anna tidak terkena bakteri yang sama. Karena hal ini juga penting bagi kita atau bagi keluarga dan teman-teman Nyoman Anna untuk memberikan dukungan yang positif agar Nyoman Anna tetap semangat dalam proses pemulihan dan bukan diberikan sanksi sosial atau dikucilkan. Perkenalkan, saya Jessica Fieni Natania dengan 3 digit NIM terakhir 156. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapeutik objektif. Terapeutik objektif merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui suatu intervensi atau terapi medis, psikologis, atau farmakologis. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang membaik atau optimal bagi pasien. Berdasarkan kasus yang diberikan, tujuan utama terapi tuberkulosis yaitu 1. Menyembuhkan pasien.
Terapi bertujuan untuk mengeliminasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dari tubuh pasien dengan regimen obat anti-TB atau OAT yang lengkap dan sesuai waktu, sehingga pasien sembuh secara klinis atau gejalanya hilang. Dan bakteriologis, yaitu hasil pemeriksaan darah juga negatif. Kemudian yang kedua, mencegah komplikasi. Pengobatan tuberkulosis yang tepat dapat mencegah komplikasi berat dan kematian, terutama pada kelompok usia muda dan pasien dengan komorbiditas. 3. Mencegah kekambuhan. Dengan regimen terapi yang lengkap dan sesuai dosis, risiko tuberkulosis kambuh di masa depan dapat ditekan. 4. Mengurangi penularan. Pasien tuberkulosis yang diobati dengan benar akan lebih sulit menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya, sehingga insiden tuberkulosis di komunitas dapat menurun. 5. Mencegah resistensi obat. Penggunaan kombinasi obat anti-tuberkulosis sesuai kategori dan dosis yang tepat sangat penting untuk mencegah munculnya tuberkulosis resisten obat, yang nantinya akan jauh lebih sulit diobati. Dan yang keenam, menghilangkan gejala dan memperbaiki kondisi klinis pasien. Kondisi klinis pasien seperti batuk kronis, demam, penurunan berat badan, dan lemas perlu ditangani agar pasien dapat kembali menjalani aktivitas normal. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip terapi yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penggunaan Fixed Dose Combination atau FDC sangat dianjurkan. 2. Praktisi harus memastikan bahwa obat-obatan tersebut digunakan sampai terapi selesai. 3. Sistem patient-centered strategy, yaitu memilih bentuk obat, cara pemberian, cara mendapatkan obat, serta kontrol pasien sesuai dengan cara yang paling mampu laksana bagi pasien. 4. Pengawasan langsung atau Directly Observed Treatment atau DOT sangat penting untuk memastikan kepatuhan pasien. 5. Semua pasien tuberkulosis yang belum pernah diobati harus mendapat regimen lini pertama yang umumnya terdiri dari isoniazid atau H, rifampicin atau R, pyrazinamide atau Z, ethambutol atau E, dan streptomycin atau S. Referensi regimen terapi obat anti-tuberkulosis berdasarkan PMK 5 nomor 5 tahun 2014, yaitu ada yang pertama fase intensif, itu dalam kurun 2 bulan, itu diberikan obat RHZE, yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Kemudian untuk fase lanjutan 4 bulan, itu diberikan obat RH, yaitu rifampicin dan isoniazid. Baik, selanjutnya adalah suitability dari obat-obat yang akan kami gunakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia Manola Kristanti dengan 3 digit NIM terakhir 148. Yang pertama adalah rifampicin yang digunakan dalam regimen RHZE dan juga RH dengan dosis 10 mg per kilogram per hari, maksimal 600 mg. Obat ini diminum saat perut kosong dan tersedia dalam kombinasi dosis yang tetap. Efek sampingnya meliputi hepatotoksitas, gangguan pencernaan, dan juga interaksi obat karena induksi dari CYP450. Selain itu, ada juga perubahan warna dari cairan tubuh seperti urin. Kemudian, selanjutnya adalah isoniazid. Obat ini digunakan untuk pengobatan dan profilaksis dari TB, terutama pada pasien HIV dan kontak erat. Dosisnya 5 mg per kilogram per hari, dengan maksimal 300 mg selama 6 bulan. Efek samping utamanya yaitu ada hepatotoksitas dan neuropati perifer, yang dapat dicegah juga dengan konsumsi dari vitamin B6. Selain itu, untuk pasien dengan gangguan liver, pemantauan fungsi hati sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah pyrazinamide, yang mana efektif untuk membunuh TB dalam lingkungan asam dan digunakan selama 2 bulan awal terapi. Dosisnya adalah 20-25 gram per kilogram per hari, yang dimana efek sampingnya termasuk adalah hepatotoksitas, hiperurisemia, serta gangguan pencernaan. Untuk pasien dengan gangguan liver juga perlu dipantau secara berkala. Dan yang terakhir adalah ethambutol, yang mana ethambutol sendiri bersifat bakteriostatik dan menghambat sintesis dinding sel TB. Dosisnya pada dewasa adalah 15 mg per kilogram per hari, dan anak-anak 20 mg per kilogram per hari. Efek samping utamanya adalah neuritis optik, sehingga perlu pemeriksaan mata berkala. Dosisnya disesuaikan pada pasien dengan gangguan ginjal, dan pada pasien dengan gangguan liver diperlukan juga pemantauan secara berkala.
Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Eka Wijaya dengan 3 digit terakhir saya 154. Untuk pasien dapat dirasakan obat antituberkulosis lini pertama yang terdiri dari terapi intensif lini pertama yang terdiri dari terapi intensif selama 2 bulan, kemudian terdiri dari isoniazid, rifampicin, terapi intensif terdiri dari 4 macam obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pirajinamid, dan etambutol. Sehingga untuk isoniazid sebanyak 5 mg per kilogram berat badan per hari dikali dengan 64 tahun, dan didapatkan 320 mg per hari, di mana untuk maksimalnya itu 300 mg per hari. Kemudian untuk dosis rifampicin itu 10 mg per hari, di mana untuk maksimal dosis isoniazid adalah 300 mg per hari. Kemudian untuk rifampicin adalah 10 mg per kilogram berat badan dikali dengan 64 mg per hari. Kemudian untuk pirajinamid adalah untuk maksimal dosis rifampicin adalah 600 mg per hari. Kemudian untuk dosis pirajinamid yaitu 20 dosis maksimal pirajinamid itu adalah 1064 mg per hari. Kemudian untuk dosis etambutol adalah 15 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian etambutol dikali dengan 64 kg dan didapatkan 960 mg per hari, di mana untuk etambutol dosis maksimalnya adalah 1600 mg per hari. Untuk pemakaian isoniazid diberikan sebanyak 61 buah dan dimakan 1 tablet sehari setelah makan. Untuk rifampicin diberikan sebanyak 122 buah dan dimakan sehari sebanyak 2 kapsul sebelum makan. Pirajinamid diberikan sebanyak terdiri dari isoniazid dan perharinya dimakan sekali sebanyak 3 tablet setelah makan. Untuk etambutol diberikan sebanyak 122 buah dan dimakan 1 hari sekali sebanyak 2 tablet setelah makan. Selanjutnya, untuk terapi lanjutan selama 4 bulan akan diberikan isoniazid dan rifampicin. Untuk isoniazid dapat diberikan sebanyak 122 buah, di mana untuk perharinya itu akan dimakan 1 tablet setelah makan. Kemudian untuk rifampicin akan diberikan sebanyak 244 buah, yang akan dimakan sekali sehari sebanyak 2 kapsul sebelum makan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Radita Monica Karlina dengan 3 digit NIM terakhir 158. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai 4 jenis obat yang diberikan kepada pasien. Yang pertama, terdapat pirazinamid, di mana merupakan antituberkulosis lini pertama, yang mekanisme kerjanya adalah mengubah menjadi bentuk aktif atau pirazinoat di dalam lingkungan asam sehingga mengganggu metabolisme energi bakteri dari TB. Nah, indikasinya TB aktif fase awal, bagian dari terapi kombinasi. Selanjutnya ada obat rifampicin, di mana ini diberikan karena adanya bakteri, di mana antibiotik rifampicin ini adalah antibiotik bakterisidal, di mana mekanisme kerjanya adalah menghambat DNA-dependent RNA polimerase pada Mycobacterium tuberculosis sehingga menghentikan sintesis RNA dan protein bakteri. Selanjutnya, terdapat isoniazid yang merupakan antibiotik tuberkulosis lini pertama juga, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis asam mikolat, komponen penting dinding sel Mycobacterium tuberculosis, sehingga menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri. Selanjutnya, terakhir ada etambutol, di mana ini digunakan pada kasus TB yang berat atau dengan konfirmasi bakteriologis positif, sehingga biasanya tidak diberikan kepada pasien dengan TB yang masih ringan, dan juga akan dihentikan bila terjadi gangguan penglihatan akibat etambutol. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kristi Marta Dharma dengan 3 tim terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instruksi pemberian obat untuk tuberkulosis pada pasien bernama Nyoman Ana. Regimen atau rencana lengkap pengobatan tuberkulosis adalah selama 6 bulan dengan 2 fase, yaitu fase intensif selama 2 bulan pertama dengan meminum 4 obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan juga etambutol. Lanjutkan fase lanjutan selama 4 bulan dengan meminum 2 obat, yaitu isoniazid dan juga rifampicin. Isoniazid merupakan obat bakterisid yang sangat aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Dosis yang dianjurkan adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari, dengan batas maksimal 300 mg per hari. Untuk Nyoman Ana dengan berat 64 kg, perhitungan dosisnya tetap 300 mg per hari. Obat diminum sekali sehari di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan perlu pemberian vitamin B6 jika pasien merupakan pasien berisiko. Yang kedua ada rifampicin, yang merupakan obat yang bekerja dengan cara menghambat sintesis RNA bakteri. Dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan per hari, dengan berat maksimal 600 mg per hari. Untuk pasien dengan berat badan 64 kg, dosis yang diberikan adalah 600 mg per hari.
Rifampicin dikonsumsi sekali sehari di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Dan akan perlu dilakukan pemantauan fungsi hati selama pengobatan, karena rifampicin berisiko untuk menyebabkan gangguan hati. Yang ketiga ada pirazinamid, yang merupakan obat yang efektif untuk membunuh bakteri tuberkulosis pada lingkungan asam. Dosisnya adalah 25 mg per kilogram berat badan per hari, sehingga pasien dengan berat 64 kg mendapatkan 1.600 mg per hari. Obat diberikan sekali sehari bersama dengan OAT lainnya di pagi hari. Pemeriksaan fungsi hati akan diperlukan secara berkala jika muncul keluhan seperti mual, muntah, ataupun nyeri di perut kanan atas. Lalu ada etambutol yang merupakan obat bakteriostatik yang berfungsi untuk mencegah timbulnya resistensi terhadap obat lini pertama lainnya. Dosis hariannya ada 15 mg per kilogram berat badan, sehingga pasien akan diberikan 960 mg per hari. Etambutol diminum sekali sehari di pagi hari bersama dengan OAT lainnya. Pasien akan perlu pemantauan penglihatannya secara berkala karena memiliki efek samping yang khas, yaitu gangguan penglihatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Krista Blujaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Di sini saya akan melanjutkan mengenai warning. Pemahaman terhadap peringatan penggunaan obat tuberkulosis merupakan aspek yang esensial dalam pelaksanaan terapi. Hal ini disebabkan oleh sifat pengobatan yang bersifat jangka panjang serta penggunaan kombinasi obat yang memiliki potensi menimbulkan efek samping serius. Dengan mengetahui resiko-resiko tersebut, tenaga medis dan pasien dapat melakukan pemantauan secara lebih optimal, mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan secara keseluruhan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai isoniazid. Isoniazid merupakan komponen utama terapi tuberkulosis. Efek samping utama yang harus diwaspadai adalah kerusakan hati atau hepatotoksisitas, yang bisa diperparah oleh faktor risiko seperti usia lanjut, konsumsi alkohol, atau penyakit hati yang sudah ada. Selain itu, isoniazid juga dapat menyebabkan neuropati perifer, yaitu kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Untuk mencegahnya, pasien biasanya diberi suplemen vitamin B6 dan efek samping lainnya seperti ruang kulit atau gangguan lambung itu relatif ringan dan bisa ditangani secara simptomatik. Selanjutnya, rifampicin. Rifampicin juga berpotensi menyebabkan kerusakan hati, terutama bila dikombinasikan dengan isoniazid. Salah satu efek samping yang paling sering membuat pasien khawatir adalah perubahan warna urin dan cairan tubuh menjadi merah oranye. Ini adalah efek normal, tidak berbahaya, dan penting untuk diedukasi ke pasien agar tidak panik. Rifampicin juga bisa menyebabkan sindrom seperti flu bila diberikan secara intermiten, dan bisa mempercepat metabolisme obat lain, termasuk kontrasepsi hormonal, sehingga efektivitas pil KB bisa menurun. Selanjutnya yaitu pirazinamid. Pirazinamid juga dapat menyebabkan kerusakan hati, bahkan lebih tinggi resikonya dibandingkan isoniazid dan rifampicin. Efek samping lain yang cukup khas adalah peningkatan kadar asam urat dalam darah yang bisa menimbulkan nyeri sendi, terutama pada pasien yang memiliki riwayat asam urat tinggi. Oleh karena itu, pemantauan laboratorium secara berkala sangat disarankan selama terapi. Dan yang terakhir adalah etambutol. Etambutol adalah obat yang digunakan dalam pengobatan tuberkulosis berat atau ketika hasil uji bakteriologis menunjukkan positif. Efek samping yang paling dikhawatirkan dari etambutol adalah gangguan penglihatan, terutama neuritis optik. Ini adalah peradangan pada saraf mata yang bisa menyebabkan penglihatan kabur, kesulitan membedakan warna, terutama warna merah dan hijau, dan bahkan kebutaan permanen jika tidak ditangani segera. Resiko efek samping ini akan meningkat bila etambutol diberikan dalam dosis tinggi melebihi standar WHO. Namun gangguan ini umumnya bersifat sementara dan akan membaik jika obat segera dihentikan saat gejala muncul. Perkenalkan, nama saya Kalisa dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Semua pasien dimonitor respon terapi. Penilaian terbaik adalah di follow-up mikroskopis dahak atau 2 spesimen. Pada saat yang pertama ada akhir fase awal atau setelah 2 bulan terapi. Yang kedua, 1 bulan sebelum akhir terapi dan pada akhir terapi. Yang ketiga, evaluasi dengan fototoraks bukan merupakan pemeriksaan prioritas dalam follow-up TB paru.
Baik, saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai evaluasi. Sebelumnya, kenalkan nama saya Stella Krisnandana Panggabean dengan 3 digit terakhir 162. Evaluasi pengobatan tuberkulosis atau TB terutama dilakukan dengan memantau laju konversi sputum terhadap basil tahan asam atau BTA pada pasien TB paru. Pemeriksaan mikroskopis ini dilakukan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen dan dilakukan pada sebelum pengobatan dimulai, pada akhir fase intensif atau pada 2 bulan, dan setelah fase lanjutan atau pada 4 bulan, untuk menilai efektivitas terapi yang diberikan. Pasien dengan hasil pemeriksaan dahak positif pada 1 bulan sebelum akhir terapi akan dianggap sebagai failure atau gagal, dan harus meneruskan terapi modifikasi yang sesuai. Selain itu, selama terapi dilakukan evaluasi fototoraks setelah pengobatan 2 bulan dan 6 bulan. Namun ini bukanlah pemeriksaan yang prioritas. Baik, perkenalkan nama saya Daryl Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 168 dan saya izin menjelaskan tentang stop terapi atau penghentian terapi untuk tuberkulosis. Baik, kapan stop terapi dapat dilakukan? Yang pertama yaitu setelah menyelesaikan pengobatan lengkap, yaitu 6 bulan untuk TB paru sensitif OAT dengan hasil evaluasi yang memadai. Kedua, jika pasien memenuhi kriteria sembuh, di mana pasien tersebut telah menyelesaikan seluruh regimen pengobatan dan pemeriksaan dahak ulang atau sputum negatif pada akhir pengobatan dan minimal 1 kali sebelumnya. Stop terapi juga dapat dilakukan jika pasien masuk kategori pengobatan lengkap, di mana sama dengan poin kedua, pasien tersebut telah menyelesaikan seluruh regimen pengobatan, namun tidak ada atau tidak lengkap hasil pemeriksaan ulang dahak. Dan yang keempat, berupa evaluasi akhir terapi yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan sputum pada akhir fase awal, yaitu bulan kedua, pemeriksaan sputum pada bulan kelima yang berupa wajib, dan pemeriksaan akhir terapi, yaitu pada bulan ke-6. Ada catatan juga, bila pada bulan kelima atau ke-6 hasil sputum masih positif, maka pasien dikategorikan gagal dan tidak dilakukan stop terapi, dan pasien tersebut harus lanjut ke regimen modifikasi, kemungkinan TB resistan obat, dan dirujuk. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua.